Hello hours. Pada video kali ini kita tidak akan membahas soal-soal TOEFL tetapi structure. Oke. Pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas adalah sentence structure atau struktur kalimat. Oke. Dengan metode BCAP biar cepat asal paham. Sebenarnya ini ekspektasi saya terhadap buat teman-teman yang menonton video ini, setelah nonton langsung paham. Itu ekspektasi saya, mudah-mudahan bisa tercapai. Oke, sebelum kita masuk ke struktur yang akan kita bahas, ada baiknya kita lihat dulu bagian-bagian sebuah kalimat. Dalam satu kalimat itu terdiri dari subjek atau subjek, ada juga kata kerja, verbs ya, kemudian objek, kemudian complement atau pelengkap ya, dan yang terakhir itu adalah adverbial. Sekarang kita lanjut melihat 5 struktur utama kalimat sederhana. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba pahami 5 struktur utama kalimat sederhana ya. Yang pertama itu adalah subjek ditambah verbs ya. Yang kedua subjek ditambah verbs tambah objek. Yang ketiga subjek ditambah verbs ditambah complement. Yang keempat subjek tambah verb tambah adverbials, dan yang terakhir itu adalah subjek ditambah verbs ditambah objek dan objek. Jadi pola nomor 5 itu ada 2 objek. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas per satu-satu. Yang pertama itu subjek ditambah verbs ya, subjek ditambah kata kerja. Seperti ini misalnya contoh, my son is sleeping. Contoh kedua, the plane has arrived. Jadi dalam menentukan mana subjek mana verbs itu kita lihat di sini caranya, yaitu my son is sleeping. My son itu subjek, verbnya itu ada is sleeping. Jadi bukan is saja ya, karena di sini kan ini tensesnya adalah present continuous. Jadi present continuous kata kerjanya itu to be plus verb ing. Contoh kedua, the plane has arrived ya. Ini sebenarnya ini tensesnya ini present perfect ya, present perfect tense. Jadi karena present perfect ya verbnya itu adalah has arrived ya. Oke, has arrived. The plane has arrived. Kemudian bentuk kedua yaitu subject plus verbs plus object. Jadi contoh misalnya Ataya is downloading a new application. Contoh kedua, Hafiz watches YouTube. Oke. Jadi di sini ada subjek, ada verbs, ada objek. Oke. Kata yang bisa dijadikan subjek dan objek itu ya. Jadi yang bisa dijadikan subjek adalah kata benda. Oke. Seperti the books, the building, atau nama orang ya, enggak ya. Noun phrase ya. Oke. Noun phrase itu seperti ini. A new application. Itu kan noun phrase itu adalah kelompok kata yang tidak ada subjek dan verbnya. Jadi kelompok kata yang tidak ada subjek dan verb. Atau juga bisa juga digunakan pronoun, seperti misalnya kalau Hafiz kita ganti misalnya jadi he, misalnya he watches YouTube. Oke, YouTube di sini adalah kata benda, noun. Jadi waktu kita membuat kalimat untuk subjek dan objek itu bisa kita letakkan kata benda atau juga frase kata benda ya, noun phrase ya, kelompok kata
yang berfungsi sebagai kata benda, ya. Kemudian juga pronoun. Oke. Kita lanjut lagi ke bentuk ketiga, yaitu subjek ditambah kata kerja ditambah komplement. Nah, oke. Jadi subjek, contohnya di sini, the notebook is expensive. Contoh kedua, this is an interesting video. Jadi subjek seperti tadi sudah dijelaskan bahwasanya kita bisa taruh atau letakkan noun phrase atau pronoun. Untuk verbnya bisa is, to be, dan juga nanti bisa linking verbs, ya. Oke. Jadi kalau waktu kita membuat kalimat yang menggunakan komplement itu apa? Adalah pelengkap. Pelengkap itu biasanya yang kita gunakan adalah kata sifat atau adjektif. Seperti ini, expensive. Expensive ini adjektif atau kata sifat, atau noun phrase. Seperti ini, an interesting video. Jadi kalau kita membuat kalimat dengan menggunakan komplement, itu biasanya kita gunakan to be, am, is, are, was, were, ya, atau juga linking verbs. Linking verb itu seperti ini. Linking verb itu kata kerja yang berfungsi sebagai to be, ya. Sebenarnya smell, look, taste, remain. Misalnya she looks happy atau she is happy, ya. Oke. Atau seperti ini, this is an interesting video. The video looks interesting. Looks interesting. The video is interesting. The video looks interesting. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita membuat kalimat dengan menggunakan komplement, komplement itu apa? Kata sifat dan noun phrase, kelompok kata yang berfungsi sebagai kata benda. Pada kata kerjanya itu kita gunakan to be, ya. Seperti sini di kalimat contoh ini adalah is, am, are, atau juga bisa kita gunakan linking verbs. Ini akan kita bahas pada video-video berikutnya, ya. Sekarang kita lanjut lagi, subject, verbs plus adverbial, ya. Adverbial, ya. Subjeknya ada, verbnya ada, adverbial. Adverbial itu apa? Keterangan. Kata keterangan itu bisa kita gunakan prepositional phrase. Prepositional phrase itu adalah frase yang diawali oleh preposition seperti in, at, on, from, ya, to, dan sebagainya. Seperti contoh di sini, my wallet is in my pocket. Jadi in my pocket ini adalah prepositional phrase. Atau juga bisa kita gunakan adverb, keterangan, seperti di sini yesterday, ya. We met yesterday. Jadi ada subjek, sudah tahu yang kita jelaskan sebelumnya. Kata kerja bisa to be, bisa full verb, ya. Seperti kata met ini full verb, ya, kata kerja penuh. Kemudian bisa diikuti oleh prepositional phrase, ya, frase yang diawali oleh preposition seperti in, dan juga bisa kita gunakan adverb seperti di sini yesterday. Oke, kita lanjut lagi ke format terakhir, yaitu subject, verbs, object, object. Jadi ada subjek, ada verb, ada objek pertama, objek kedua. Sebenarnya objek satu ini adalah indirect object, ya. Objek 2 itu adalah direct object, ya. Nah, beda indirect object dengan direct object itu sebenarnya mudah saja. Tanya saja sebuah kalimat, misalnya what did your student send an SMS. Nah, berarti inilah direct object. What will the project manager tell us? The progress. Jadi itulah direct object. Jadi objek kedua adalah direct object. Jadi strukturnya adalah subjek, verb, objek pertama atau indirect object, objek kedua direct object. Oke, seperti ini. My student send me an SMS. Kemudian the project manager will tell us the progress. Oke. Nah, itulah tadi 5 struktur
eh, utama kalimat sederhana dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini kalimat sederhana. Untuk kalimat-kalimat kompleks compound itu mudah-mudahan di video-video berikutnya bisa kita bahas. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum kita mengakhiri video ini, sekarang lihat ini latihan. Tentukan mana subjek, mana verb, mana objek, mana komplement, dan mana adverbial pada kalimat berikut. Silakan teman-teman jawab ya, dan ditulis dalam kolom komen. Nanti kita akan bahas sama-sama apa jawaban Anda benar atau salah. Atau untuk komen selanjutnya ya silakan saja diposting saran ataupun masukannya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat and thanks for watching.